Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada detik ini Allah masih memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kegiatan kita, yakni dalam rangka menuntut ilmu. Selanjutnya mari kita sampaikan salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga dan kerabatnya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua senantiasa diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni mata pelajaran akhlak. Seperti biasa menggunakan kitab Al-Akhlaqu lil Banat. Yakni pada kesempatan ini kita akan membahas poin yang keempat. Jadi pada pembahasan atau materi-materi yang lalu kita telah membahas materi 1, 2 sampai 3. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas poin yang keempat. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridhai dan merahmati setiap usaha dan langkah kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yajibu an tata'addabal bintu min sighariha. Diwajibkan atas seorang anak perempuan untuk beradab atau memiliki adab sejak masa kecilnya. Jadi pada materi kali ini akan dimulai dengan sebuah kisah atau cerita, yaitu Fatimah. Ada seorang anak perempuan yang bernama Fatimah bintun shaghiratun, seorang anak perempuan yang seorang anak perempuan yang masih kecil gitu. Lakinnaha adibatun, akan tetapi dia memiliki adab yang mulia. Walihadza yuhibbuha abuha wa ummuha. Oleh karena itu dia dicintai abuha oleh bapaknya, wa ummuha dan oleh ibunya. Wahia aidan, dan dia juga zakiyatun, dia sangat cerdas, sangat pintar sekali. Tuhibbus su'ala, kemudian dia juga suka bertanya. Tuhibbus su'ala, suka bertanya. An kulli syai'in, tentang segala sesuatu. La tafhamuhu, atas segala sesuatu yang tidak dimengertinya atau yang tidak diketahui olehnya. Jadi seorang anak perempuan yang bernama Fatimah, dia memiliki adab yang mulia sehingga dia dicintai oleh ibu dan bapaknya, dan dia juga suka bertanya tentang segala hal kepada orang tua atau ibu dan bapaknya mengenai segala sesuatu yang belum dia mengerti. Wa dzata yaumin, tiba atau pada suatu hari, tanazzahat, dia berjalan-jalan, ma'a ummiha, bersama ibunya, fi bustanin, pada sebuah kebun. Fara'at syajarata wardin jamilatan, maka dia melihat sebuah pohon pohon bunga yang sangat indah, yang sangat bagus. Walakinnaha, akan tetapi mu'wajjatun, pohon itu bengkok. Pohon yang dia lihat itu tadi, pohon yang sangat indah itu, walaupun dia sangat indah akan tetapi pohon itu bengkok, ranting atau kayu atau dahannya. Faqalat Fatimatu, maka Fatimah berkata, ma ajmala hadhihi syajarah,
alangkah indahnya pohon ini. Indah sekali pohon ini, begitu kata si Fatimah. Walakin akan tetapi limadza ya ummi, kenapa wahai ibuku, hiya mu'wajjatun, pohon ini atau dia maksudnya pohon yang tadi itu mu'wajjatun, dia bengkok, dahan atau rantingnya atau kayunya. Faqalatil ummu, maka ibunya menjawab, li'annal bustaniya, karena sesungguhnya li'annal bustaniya lam ya'tani bitaqwihima min sighariha, karena sesungguhnya al-bustaniyah orang yang menjaga kebun, penjaga kebun tersebut, lam ya'tani bitaqwihima, tidak mengurus pohon tersebut atau tidak meluruskan pohon tersebut, pohon yang bengkok itu, sejak pohon itu masih kecil. Jadi sejak pohon itu masih awal-awal ditanam. Jadi dia dibiarkan bengkok dari awal, dari kecil, dari masa kecilnya pohon itu. Jadi tidak diluruskan dia sejak masa kecilnya, sehingga ketika pohon itu sudah tua menjadi bengkok dan tidak bisa lagi diluruskan. Fasarat mu'wajatan, maka ibunya menjawab tadi, karena tukang kebunnya tidak memperhatikan atau tidak merawatnya atau tidak meluruskannya sejak pohon itu masih kecil. Fasarat mu'wajatan, maka ketika pohon itu sudah tua dia menjadi bengkok. Jadi pohon itu sudah bengkok dari awal dan tidak dirawat, sehingga makin tua pohon itu menjadi sangat bengkok sekali. Faqalat Fatimatu, maka Fatimah berkata, al-ahsanu an nuqawwimaha, mari kita perbaiki, an nuqawwimaha, mari kita perbaiki pohon ini dan meluruskannya. Jadi si Fatimah mengajak ibunya untuk memperbaiki atau meluruskan pohon yang bengkok itu. Fadhahikat ummuha, maka ibunya tersenyum atau ibunya tertawa kecil. Wa qalat laha, dan ibunya berkata kepada Fatimah, la yata'atta dzaliki ya binti, tidak akan mungkin atau tidak mungkin terwujud hal tersebut, ya wahai anak perempuanku. Artinya maksudnya si ibunya Fatimah menjawab, jadi tadi Fatimah itu kan mengajak ibunya untuk memperbaiki atau meluruskan pohon yang bengkok itu. Lalu kemudian ibunya menjawab, tidak mungkin kita meluruskan kembali pohon yang sudah bengkok. Lalu dilanjutkan, li'annaha qad kaburat, karena sesungguhnya pohon itu sudah tua, sudah besar. Wa ghaludat saquha, dan kayunya pun sudah tebal, sudah keras, sudah besar, atau ranting atau dahannya kayunya sudah tebal atau sudah keras. Jadi tidak mungkin diluruskan kembali pohon yang sudah bengkok itu, karena pohon itu sudah menjadi kuat, sudah tua, sudah besar, dan kayunya sudah tebal. Kecuali pohon dari awal tadi, sejak pohon itu masih kecil, sudah dirawat atau sudah diluruskan dari awal. Akan tetapi kan pohon itu dari awal sudah bengkok dan ditambah lagi tidak diurus lalu atau tidak diluruskan, maka ketika pohon itu menjadi tua, menjadi besar, sudah susah sekali atau bahkan tidak mungkin untuk diluruskan kembali karena kayunya sudah besar, sudah tebal. Fakadzalikil bintu, maka demikian pula dengan seorang manusia atau seorang anak perempuan. Allati lam tata'addab min sighariha,
seorang perempuan atau seorang manusia atau seorang anak perempuan yang tidak memiliki adab atau yang tidak beradab min sighariha, sejak masa kecilnya. La yumkinu, tidak akan mungkin ta'dibuha, dia akan beradab fi kibariha, nanti pada masa dewasanya atau masa tuanya. Jadi begitulah perumpamaan seorang anak perempuan yang mana sejak masa kecilnya bahkan tidak mempraktekkan atau tidak terbiasa memiliki adab atau beradab atau berakhlak dengan akhlak yang mulia atau akhlak yang baik, maka sejak masa ketika nanti dia sudah menjadi dewasa tidak akan mungkin memiliki adab yang mulia juga. Nah, itu umpamanya seperti yang terjadi pada pohon tadi. Jadi misalnya pohon tadi yang masih kecil sudah dirawat atau diluruskan sejak dia kecil, maka ketika nanti sudah tua pohon itu akan lurus. Akan tetapi jika sejak kecilnya pohon itu sudah menjadi bengkok lalu kemudian tidak dirawat lagi atau tidak diluruskan, maka nanti ketika pohon itu menjadi besar tidak mungkin diluruskan kembali karena pohonnya atau kayunya sudah tebal. Begitu pula dengan manusia. Seorang anak perempuan jika sejak masa kecilnya tidak beradab atau tidak memiliki akhlak yang baik, maka tidak akan mungkin dia juga memiliki akhlak yang baik ketika dewasanya. Maka dari itu sangat penting sekali kita memperhatikan akhlak atau adab ini sejak masa kecil kita, sehingga ketika kita nanti sudah beranjak dewasa, bahkan sudah lanjut usia, adab yang mulia atau akhlak yang baik itu masih tertancap dalam sanubari kita, dalam hati kita, dalam jiwa dan raga kita. Lalu kemudian kita menjadi terbiasa mempraktikkan atau berakhlak dengan akhlak yang mulia atau beradab dengan adab yang terpuji, adab yang baik sampai kita tua nanti, bahkan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya sangat penting akhlak atau adab ini kita perhatikan bahkan sejak masa kecil kita. Karena adab atau akhlak ini akan menentukan bagaimana kita nanti ketika kita sudah beranjak dewasa, ketika kita sudah berumur tua, ketika kita sudah lanjut usia. Maka adab ini sangat penting dan harus kita perhatikan. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah pada kesempatan yang selanjutnya kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.